buat kalian yang tidak mau jadi operator alat berat, ada opsi di PT Veni untuk sekretaris, dokter, bidan, translator. Hadirin, kami mohon perhatian. Gubernur Maluku Utara tiba di tempat acara. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa banyak yang sudah kirim puluhan lamaran kerja terus belum dapat pekerjaan? Ada? Ada, 1, 2. Yang antara angkat tangan nih berarti pernah kirim kah, belum pernah kirim kah pertama kali? Hah? Ada yang baru lulus SMA? Baru lulus kuliah? Yang sudah lulus lebih dari 5 tahun cari kerja belum dapat, ada di situ? Oh, berarti ini lulusan lama yang masih belum dapat pekerjaan. Mungkin semua orang yang pernah mencari pekerjaan selalu bertanya dan dibawa dengan doanya tidak amin-amin. Kapan kesempatan saya datang? Kapan saya bisa mendapatkan pekerjaan? Ketika masih kuliah atau masih SMA, semua dengan idealisnya berpikir ketika mereka selesai, kemudian mereka mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka membanggakan orang tuanya. Tetapi kenyataan itu kadang tidak seindah dan semulus itu. Ketika selesai SMA, selesai kuliah, mengajukan puluhan lamaran pekerjaan dan kesempatan itu tidak kunjung datang. Dan selalu bertanya, kapan giliran saya? Percayalah kalian yang semua yang ada dalam ruangan ini, kalian tidak sendiri, itu dialami oleh ratusan ribu orang, mungkin jutaan di Indonesia yang mengalami hal yang sama. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah, karena kalian tidak pernah tahu kapan kesempatan kalian. Karena di setiap balik CV ada perjuangan, ada doa diri sendiri, doa orang tua, ada harapan anak muda yang pengen mandiri, ada keluarga yang selalu menunggu ada berita baik, dan ada mimpi yang sedang mencari kesempatan. Untuk itulah Pemprov Maluku Utara hadir melalui Dinas Tenaga Kerja, memberikan ruang, mempertemukan harapan dengan kesempatan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 22 perusahaan yang sudah menyiapkan lowongan pekerjaan. Loker yang dihadirkan dalam job fair ini adalah sebanyak 3.000, lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu hanya 2.800. Suatu prestasi yang baik di tengah seluruh tekanan internasional, global, nasional tentang ekonomi, dan Provinsi Maluku Utara masih bisa memberikan peningkatan jumlah loker yang disediakan pada kegiatan job fair. Untuk itu kita memberikan apresiasi kepada 22 PT dan Dinas Tenaga Kerja. Saya mengingatkan kepada para pencari kerja yang ada di ruangan ini, yang sedang antri di luar, yang sudah apply ribuan melalui online, bahwa jangan datang hanya untuk mencari kerja. Kalian harus datang untuk bisa mempresentasikan diri kalian, apa value yang akan kalian berikan kepada perusahaan yang akan meng-hire kalian. Kenapa perusahaan itu harus meng-hire kalian? Kenapa kalian itu harus dipilih dari puluhan ribu yang apply? Kenapa job itu harus diberikan kepada kalian? Perusahaan itu tidak mencari ijazah. Perusahaan itu selalu mencari integritas, mencari orang yang fast learner, mencari orang yang mau belajar, mencari orang yang komunikasi attitude-nya baik, dan mencari orang yang selalu bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaannya. Bahwa ijazah dari university terkemuka di Indonesia itu selalu menjadi pertimbangan. Tapi pada akhirnya yang membuat kalian bertahan dan naik terus di posisi sebuah perusahaan adalah integritas, mau belajar, adaptif, dan
value apa yang kalian bisa berikan kepada perusahaan. Selama value yang kalian berikan kepada perusahaan itu tidak tergantikan dan melebihi yang perusahaan bayarkan kepada kalian, maka percayalah hanya masalah waktu karir kalian akan naik dengan sendirinya. Dan saya percaya di dalam ruangan ini mungkin ada suatu hari ada supervisor dari PT Harita, mungkin ada level manager atau direktur dari PT IWIP yang mungkin ada di ruangan ini. Mungkin hari ini, kemarin menjadi titik awal dari ribuan pencari pekerjaan memulai mimpi mereka. Akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja. Jika nanti ada yang diterima, manfaatkan kesempatan itu dengan baik karena sulit mencari pekerjaan di kondisi ekonomi saat ini. Jika sudah mendapatkan pekerjaan, don't take it for granted. Bekerjalah dengan hati, jaga integritas, jaga kejujuran. Jangan bergosip di tempat kerja, apalagi bergosip tentang atasan itu sangat tabu. Jangan karena teman kanan kini bergosip kanan kiri melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terus kalian berpikir, oh kan nggak ketahuan, oh yang lain juga melakukan. Jangan. Yang tersulit dari zaman saat ini itu adalah mencari orang dengan integritas. Jadi jika kalian punya integritas, jika kalian punya kejujuran, pasti akan selalu dipakai oleh perusahaan. Kalian jangan berpikir, oh dianya juga nggak jujur, oh dianya juga tipu-tipu, oh dianya juga menjilat baik-baik aja tuh karirnya. Percayalah bahwa ending itu panjang. Hari ini yang terlihat baik, mereka yang berkompromi tapi terlihat dipromosi, hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Jadi yang sudah mendapat pekerjaan, pesan saya sederhana: jaga integritas, adaptif, selalu belajar, tambahkan value diri kalian sehingga perusahaan tetap menjaga kalian. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan hari ini, jangan menyerah. Kita berusaha, Pemprov dengan Pemkap kita berusaha untuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Tetapi dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan teknologi saat ini, tidak banyak loker yang tersedia seperti zaman dulu. Banyak pekerjaan-pekerjaan dengan teknologi tergantikan dengan AI dan perusahaan melakukan efisiensi. Semakin sedikit pekerja yang dipakai. Oleh karena itu sangat penting untuk kalian self-upgrading. Upgrade diri kalian sendiri, belajar dari internet, banyak banget pengetahuan gratis. At least bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Cina, bisa menggunakan AI dengan prompting yang benar, bisa desain. Banyak hal yang kalian bisa jualan online, banyak hal yang kalian bisa lakukan secara mandiri dengan menggunakan digital yang ada ketika kalian menunggu. Jadi bahwa jika tidak dapat pekerjaan hari ini bukan berarti akhir dari segalanya. Akan ada tahun-tahun depan, tetapi kan satu tahun itu berharga. Jangan dibiarkan begitu saja. Sambil menunggu, upgrade diri kalian sehingga kalian fit dalam kompetensi yang ada saat ini, karena kompetisinya itu sangat berat hari-hari gini. Kemudian pesan saya bahwa masa depan itu selalu tidak bertanya dari mana yang kita mulai, tapi ditentukan oleh keberanian kita maju. Dan jangan pernah malu memulai dari nol. Jangan pernah malu memulai dari bawah. Dan bahwa kesempatan itu, orang kalau bilang kesempatan itu tidak datang 2 kali, tetapi buat orang yang tidak pernah menyerah, dia selalu bisa menciptakan kesempatan baru. Sekali lagi, jangan takut mulai dari bawah, jangan malu memulai dari bawah, jangan malu bertanya, dan yang terpenting itu bukan seberapa cepat kalian menjadi kaya, seberapa cepat kalian menjadi supervisor, seberapa cepat kalian sampai, tetapi yang paling penting itu seberapa berani kalian mau melangkah, karena masa depan itu bukan milik mereka yang hanya bermimpi, tetapi milik mereka yang mau bergerak, mau mencoba. Berhayal dan menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Kami sebagai Pemprov hanya sebagai regulator, kami hanya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Tetapi perusahaan pun hanya mau meng-hire mereka yang memenuhi spek kapasitas yang dibutuhkan bagi perusahaan. Jadi buat kalian yang ada di kategori skillnya pas-pasan, tidak bisa diterima dengan perusahaan, seberapa banyak pun lowongan pekerjaan yang dihadirkan oleh Pemprov, kalian tidak bisa mendapatkannya. Jadi pesan saya, buat yang mendapatkan pekerjaan di 3.000 loker ini, jaga integritas, kejujuran, adaptif, belajar terus. Yang belum, upgrade diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saksikan
PT Trimedia Bangun Pelestarian Bapak Latif Agung Supriyadi dengan Gubernur Maluku Utara. Terima kasih. Tempo Press Indonesia. MOU antara PT Tempo Press Indonesia dalam hal ini Ibu Reni Wardani selaku CEO dan Gubernur Maluku Utara Ibu Syamila selaku pihak dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Dari PT Tempo Press Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan yang digunakan bagi kegiatan pelatihan alat berat. Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Halmahera ini melakukan penyerahan di 3, 2, 1 dan peralatan hoki dan kue pada kota. di 3. Terima kasih Bapak Ibu kita berada di tempat kami melanjutkan penyerahan bantuan kelompok usaha mesin laut 20 Mekah. Penerima bantuan sinar harapan. Penerima bantuan sinar harapan. Bapak pengusaha apa? Nelayan. Nelayan apa? Ikan tuna. Bapak punya body berapa GT? 3 GT. Sudah punya mesin tapi? Belum. Jadi selama ini mesinnya pakai? Rusak. Selama rusak dia ngapain Bapak? Digiat. Bapaknya ngapain? Ya. Bapaknya ngapain? Kerja apa? Kerja Selama apa? mesin rusak itu Kebun saja. Oh di kebun. Bapak apa? Iya, sama. Nelayan. Iya, Punya body. iya ada bodi. Berapa GT? Ya, sama 3 GT juga. Mesin punya enggak? Ada juga tapi masih yang lama jadi sudah macet. Lama tuh berapa PK? 15. Bapak? Lulu Utara. Nelayan atau Iya, nelayan. nelayan? Ikan apa? Yang berupa merah. Punya body berapa GT? Dia masih biasa standar 3, cuma pakai 15 meter. Oke, ya, makasih. Ini berapa banyak total lokernya? Ada 416 ya. 416. Paling banyak apa lokernya? Skill ada DT, eksavator, loader. Oh, operator apa ini? Operator crane, ship unloader, operator, maintenance technical, mekanik, ya. Iya. Kemudian ada welder, Ada dump Mandarin truck, translator juga, Bu. ada Mandarin, ada driver, operator wheel loader. Oh, rata-rata operator alat berat ya. Iya, betul, Bu. Oh, minimal SMP sederajat udah bisa. Bisa, Bu. Atau SMA SMK tapi harus ada sertifikat ya. Iya, betul. Ini human apa ini? Product Indonesia. apa? Kita bergeraknya di bidang outsourcing, Bu. Outsourcing. Oh, kemudian disalurkan lagi. distribusi. Oh, kayak job hunter gitu ya. Ini juga sama. Operator alat berat, operator. Ini PT Veni, apa jobnya? Ada sekretaris, ada administrasi. Nah, buat kalian yang tidak mau jadi operator alat berat, ada opsi di PT Veni untuk sekretaris, dokter, bidan, translator, Mandarin. Kemudian ada import specialist, supervisor training untuk English and Mandarin, procurement implementation, automatic mechanic, surveyor, finance, accounting, dan IT. PT Veni. Ini apa jobnya? Jobnya di kru bor, kru geologi, kru ukur. Kami di bidang eksplorasi. Oh, ini Antam, eksplorasi. Jadi buat ngebor, Bor, pengukuran. pengukuran, semua lulusan geologi. Enggak, lulusannya bebas dari geologi. Karena kita ke kru bor. Oh, nggak harus lulusan S1 geologi. SMA pun boleh. Boleh. Oke. SD juga boleh. SD juga boleh. Jadi buat kalian yang tertarik untuk ada di bidang bor-membor, eksplorasi, geologi di PT Antam, ya, mau lulusan SD, SMP, SMA, S1 bisa, silahkan. Kalau mau yang sekretaris, dokter, IT, finance, accounting, PT Veni. Kalau mau jadi operator segala alat berat, Harita. Ini PT Prima Kerja. apa ini? PT apa? Mining atau? Ini perusahaan mining atau?
Oh, penyedia tenaga kerja. Oh, ini juga sama penyedia tenaga kerja. Laris. Ini oke. Ini yang mau jadi satpam, driver, office boy, sales, petugas IT, sekretaris. Ini mereka bukan perusahaan mining, mereka akan menyalurkan lagi ke perusahaan mining. Namanya HR Solution PKSS ya, HR Solution Partner. Yang mau jadi sales di Hypermart ada 250. Kalau yang masih punya ijazah SD dan SMP, kemudian mau ijazah SMA, kita melalui Dinas Pendidikan menyiapkan paket C supaya bisa punya ijazah SMA yang setara. Telkomsel, yang ingin jadi pegawai Telkomsel silahkan admin, driver, supervisor untuk memastikan Maluku Utara ada jaringan. Sukses ya semuanya. Sini satu handphone aku selfie. Ibu, tuh selfie sama ibu. Dapat nggak? Difotoin aja deh. Cuan biar semua menghasilkan cuan. Tiga, dua, satu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sukses ya semuanya. Berdoa dan bernapas. Ibu izin boleh foto aja sama kita. Buat kalian yang mau kerja di luar negeri, ada 200 loker. Dan sebelumnya akan di training dulu. Gajinya dari 8 juta sampai 30 juta. Bisa ke Slovakia, Hungaria, Polandia, Ceko, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Persyaratannya minimal 21 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Berkomitmen mau kerja keras. Yang dibutuhkan KTP, KK, akta lahir, BPJS, ijazah, surat keterangan. Ijazah nih harus lulusan apa? S1. Atau SMA boleh. Minimal SD pun bisa. Tapi ya nanti kita bantu paket-paket supaya bisa SMA lah. Ya, biar berkompetisi lebih gampang. Dan ini sudah, beneran ini sudah kerjasama resmi dengan kementerian ya? Kata dia loh, kalau salah bukan tanggung jawabku. Dicek kembali. Ya. Nanti kita kerjasama dengan Kementerian P2MI untuk bikin acara biar sayanya pede bahwa memang itu rekanan resmi. Pastikan melalui rekanan resmi karena banyak sekali rekanan-rekanan. Ini Niko. Oke. Ini PT Niko butuh apa? Pemanjat. Kalau kita butuh pekerja pabriknya. Oh, butuh operator pabrik. Iya, kita butuh juga. Kalau ini pancang. Oh ya. Kalau mau jadi pemanjat dan pancang di PT Kencana Makmur, kalau mau jadi operator pabrik di PT Niko. Halmahera Utara, daerah ekspor coconut milk pertama di Indonesia. Sukses. Bye-bye semuanya. Dadah. Dadah. Ya. Untuk pelaksanaan job fair ini adalah sangat luar biasa, sangat antusias. Terima kasih kepada Disnaker Provinsi yang sudah memfasilitasi masyarakat untuk pengadaan event ini. Karena kita berharap dengan adanya event ini, teman-teman bisa mencari pekerjaan serta juga menunjang untuk perekonomian yang lebih baik di Halmahera Utara, khususnya di Maluku Utara secara keseluruhan. Tentang job fair yang dilaksanakan di Halmahera Utara itu sangat bagus karena dapat membantu kami sebagai pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sudah Terbaik 3 tingkat kabupaten mendapatkan apresiasi pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian, terbaik kedua tingkat kabupaten mendapatkan apresiasi pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, terbaik pertama tingkat kabupaten mendapatkan apresiasi pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Pemenang tingkat provinsi mendapatkan apresiasi pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Dan kemudian pemenang tingkat kota mendapatkan apresiasi pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah.
Kami persilakan untuk Bapak berfoto bersama, kita hitung. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Marwan Sirait serta seluruh penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali menempati tempat yang telah disediakan. Penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan Bupati Wali Kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini. Dan saya sebagai perempuan dari Timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tez. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Coanda. Karena apa Jamie? Kalau Miss-Missan, Miss Universe atau Miss apapun itu selalu mengusung konsep 3Bs. Brain, Beauty, and Behavior. Satu lagi apa nih? Satu lagi kalau saya menyebutnya, Bu Shirley Coanda ini ada 4Bs. Ada Brain, Beauty, Behavior, dan Brave tentunya. Berani Jamie. Nah, faktor keberanian itulah sosok perempuan tadi terima penghargaan kita berhasil terbukti mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerahnya di Maluku Utara berdasarkan data BPS ini pada triwulan pertama saja jumlah peningkatannya 34,6%. Boleh tepuk tangan? Dan angkanya terus naik, terus stabil ya Bu ya. Pada triwulan ketiga, Bapak Ibu, data BPS menyebut angkanya bahkan meningkat 39,1%. Luar biasa sekali Jamie. Tentunya Ibu Shirley ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wanita.